Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program yang mensimulasikan salah satu algoritma penjadwalan, yaitu round robin. Dan bahasa pemrograman yang akan saya gunakan adalah Pascal. Tetapi, sebelum membuat program, saya akan memperkenalkan sedikit tentang algoritma round robin. Kemudian, saya akan coba menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan algoritma round robin. Setelah itu, saya akan mulai membuat program, dan terakhir, melakukan pengujian terhadap program sesuai dengan kasus yang diselesaikan sebelumnya. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang round robin. Round robin adalah metode penjadwalan berbasis waktu, di mana setiap proses dalam antrian siap diberikan kesempatan untuk menggunakan CPU secara bergiliran dengan waktu yang sama, yang disebut dengan time quantum. Setelah time quantum berakhir, jika proses belum selesai, proses tersebut dipindahkan ke akhir antrian siap dan proses berikutnya dalam antrian mendapatkan giliran. Siklus ini berulang terus-menerus hingga semua proses selesai. Maksudnya gimana? Jadi sebuah proses yang ingin dieksekusi itu perlu menggunakan CPU, dan setiap proses membutuhkan waktu penggunaan CPU yang berbeda untuk menyelesaikan eksekusinya. Nah, ketika ada beberapa proses perlu menggunakan CPU, proses harus mengantri untuk dieksekusi, dan CPU akan mengatur jadwal untuk mengeksekusi setiap proses. Dan salah satu algoritma penjadwalan yang ada adalah algoritma round robin ini. Jadi pada algoritma round robin itu memungkinkan setiap proses dieksekusi dengan jatah waktu yang sama yang disebut dengan time quantum. Nah, ketika sebuah proses belum selesai dieksekusi oleh CPU selama satu siklus time quantum, eksekusi proses tersebut akan diinterupsi oleh proses lain di dalam antrian, dan proses yang belum selesai tadi akan dimasukkan kembali ke dalam antrian untuk nantinya diproses kembali. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menguraikan bagaimana algoritma round robin menjadwalkan dan mengeksekusi kumpulan proses ya. Dengan kasus di sini terdapat 3 proses yang akan dieksekusi ya. Tapi sebelum itu saya akan coba jelaskan beberapa istilah yang terkait dengan algoritma penjadwalan khususnya round robin. Yang pertama itu ada ready queue atau antrian siap. Nah, fungsi ready queue itu sederhananya adalah tempat proses menunggu sebelum dieksekusi oleh CPU ya. Jadi nantinya misal ada suatu proses datang untuk menggunakan CPU, tetapi saat itu CPU sedang sibuk, maka proses tersebut akan menunggu di dalam ready queue atau antrian siap. Nah, selain itu juga ketika sebuah proses itu sudah dieksekusi atau sudah dieksekusi selama time quantum dan eksekusinya itu belum selesai, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian paling belakang di dalam ready queue. Nah, dan ketika CPU sudah bebas atau free ya, antrian paling depan di dalam ready queue itu akan dipindahkan ke dalam CPU untuk dieksekusi. Nah, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Selanjutnya itu ada waktu datang. Ya, ini waktu datang ini berkaitan dengan proses ya. Jadi intinya waktu datang itu adalah waktu di mana atau waktu yang bertepatan dengan ketika suatu proses masuk ke dalam ready queue atau antrian siap yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kemudian ada waktu eksekusi. Ini adalah waktu total yang diperlukan oleh sebuah proses hingga proses tersebut selesai dieksekusi oleh CPU. Dan waktu itu tidak terhitung ya ketika CPU melewati context switch, yang nanti context switch akan dijelaskan juga ya. Selanjutnya ada time quantum. Jadi time quantum ini adalah interval waktu tetap yang diberikan kepada setiap proses dalam antrian untuk dieksekusi oleh CPU ya. Jadi intinya ini adalah jatah ya, jatah yang diberikan oleh CPU untuk
satu siklus pengeksekusian proses. Nah, jadi misalnya suatu proses itu memiliki atau membutuhkan 5 detik untuk waktu selesai eksekusinya, sedangkan time kuantumnya hanya selama 3 detik. Maka di detik ketiga proses tersebut itu akan eksekusinya akan diinterupsi, kemudian proses tersebut akan dimasukkan kembali ke antrian paling belakang di dalam ready queue untuk nantinya dieksekusi kembali. Dan yang terakhir ada context switch. Nah, untuk context switch ini adalah proses di mana CPU beralih dari menjalankan suatu proses ke proses yang lain. Nah, jadi saat context switch terjadi, sistem operasi itu harus menyimpan keberadaan dari sebuah proses yang sedang berjalan dan memuat state dari proses berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, intinya setelah suatu proses dieksekusi dan melewati time quantum, nah sebelum proses yang lain dieksekusi, itu akan terlebih dahulu CPU itu terlebih dahulu akan melewati proses context switch. Kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, selanjutnya kita akan coba uraikan langkah-langkah penjadwalan dan pengeksekusian proses menggunakan algoritma round robin dengan data yang tersedia pada tabel di sini. Bisa dilihat di sini ada sebuah tabel yang berisi 3 data, yang mana semua data ini merepresentasikan proses yang perlu dieksekusi oleh CPU ya, dengan beberapa detail proses, yaitu waktu datang dan waktu eksekusi. Atribut-atribut ini akan berhubungan dengan waktu ya, dan untuk satuan waktunya sementara kita sepakati saja dengan detik ya. Untuk data yang pertama itu ada proses A, waktu datangnya di detik ke-0 dan waktu eksekusinya selama 5 detik. Kemudian yang kedua ada proses B, waktu datangnya di detik ke-1 dan waktu eksekusinya selama 3 detik. Terakhir ada proses C, waktu datangnya di detik ketiga dan waktu eksekusinya selama 6 detik. Dan untuk time kuantumnya selama 3 detik. Terakhir context switch, durasinya selama 2 detik. Oke, kita mulai dari detik ke-0 ya. Kita akan cek di detik ke-0 apakah ada proses yang sudah siap untuk dieksekusi pada detik ke-0. Jika dilihat pada tabel di sini pada waktu datang untuk proses A itu sama ya dengan waktu saat ini, yaitu waktu 0, maka proses A akan dimasukkan ke dalam antrian siap. Nah, karena proses A tidak ada yang mendahului untuk pengeksekusiannya, maka proses A langsung dieksekusi pada detik ke-0 selama durasi time kuantum, yaitu di sini ada 3 detik dari 0 sampai detik ke-3 seperti ini. Nah, di antara detik ke-0 sampai detik ke-3 ketika proses A dieksekusi, apakah ada proses lain yang datang untuk dieksekusi? Nah, jika dilihat pada tabel, pada detik ke-1 dan detik ke-3 ada proses baru yang sudah siap dieksekusi, yaitu B dan C. Jadi pada detik ke-1 itu tadi proses B masuk ke dalam antrian dan proses C juga masuk ke dalam antrian pada detik ke-3. Sehingga urutan antriannya menjadi seperti ini ya. Nah, setelah dieksekusi di detik ke-3, kita lihat apakah proses A ini sudah selesai dieksekusi. Nah, kita lihat ke waktu eksekusinya bahwa proses A memerlukan waktu penggunaan CPU selama 5 detik untuk menyelesaikan eksekusinya. Sedangkan tadi selama time quantum itu baru 3 detik. Nah, berarti proses A itu masih memiliki sisa waktu eksekusi selama 2 detik hingga proses tersebut selesai dieksekusi. Jadi, proses A itu akan dimasukkan ke dalam antrian paling belakang dalam ready queue untuk nantinya dieksekusi ya. Seperti ini. Nah, dan itu dilakukan ketika CPU melewati proses context switch ya. Proses context switch di sini terjadi dari detik ke-3 selama 2 detik, berarti sampai dengan detik ke-5. Nah, seperti ini ya. Kemudian di detik ke-5 kita akan lanjut mengeksekusi proses yang ada di urutan paling depan dalam antrian siap, yaitu proses B. Nah, proses B akan dieksekusi selama 3 detik dari detik ke-5 sampai dengan detik ke-8. Nah, karena proses B hanya perlu waktu selama 3 detik untuk selesai dieksekusi, maka di detik ke-8 proses B itu sudah selesai dieksekusi ya. Nah, jadi proses B ini hanya memerlukan satu siklus kuantum untuk menyelesaikan eksekusinya. Maka proses B akan dihapus dari antrian dan tidak akan dimasukkan lagi ke belakang.
Kemudian setelah proses B, selanjutnya kita akan mengeksekusi proses C yang kali ini sedang berada di posisi depan antrian ready queue ya, atau antrian siap. Nah, tapi sebelum berpindah mengeksekusi proses C, kita akan melewati context switch kembali selama 2 detik dari detik ke-8 sampai dengan detik ke-10. Proses C akan dieksekusi dari detik ke-10 selama 3 detik sampai dengan detik ke-13. Nah, detik ke-13, proses C masih memiliki sisa waktu eksekusi selama 3 detik. Maka proses C akan dipindahkan ke antrian siap urutan paling belakang. Kemudian setelah proses C kembali ke context switch selama 2 detik dari detik 13 sampai dengan detik ke-15. Nah, kemudian lanjut di detik ke-15 kita akan mengeksekusi proses A dengan sisa waktu 2 detik. Berarti 15 sampai dengan detik ke-17. Nah, ini sudah kurang dari time quantum ya, karena waktu sisa eksekusinya memang sudah habis. Kemudian setelah itu proses A akan dihapus dari antrian. Lanjut, setelah detik ke-17 kembali proses CPU melewati proses context switch selama 2 detik sampai dengan detik ke-19. Sampai akhirnya mengeksekusi proses C dengan sisa waktu 3 detik sampai dengan detik ke-19, 20, 21, 22, 22. Pada detik ke-22, proses C juga telah selesai dieksekusi. Nah, jadi ini adalah uraian penjadwalan dan pengeksekusian proses menggunakan algoritma round robin dengan kasus yang sesuai dengan tabel di sini ya. Untuk selanjutnya kita akan coba hitung metrik kinerja dari tiap-tiap proses ya. Dan untuk yang akan kita hitung itu ada waiting time atau waktu tunggu dan juga TAT atau turnaround time ya. Jadi waktu tunggu ini adalah waktu yang dihabiskan oleh suatu proses ketika menunggu di dalam antrian dan terjeda oleh context switch ya. Untuk menghitung waktu tunggu itu bisa dengan menggunakan rumus waktu selesai dikurangi waktu datang dikurangi waktu eksekusi. Untuk proses A, waktu selesainya itu di detik ke-17 dikurangi waktu datang detik ke-0 dikurangi waktu eksekusi 5 detik. Maka didapatkan hasilnya 17 kurangi 5, 12. Kemudian untuk proses B, itu waktu selesai eksekusinya di detik ke-8 dikurangi waktu datang di detik ke-1 dikurangi eksekusi 3 detik. Maka didapatkan hasilnya 4. Kemudian untuk proses C itu datang selesai di detik ke-22 dikurangi waktu datangnya di detik ke-3 dikurangi waktu eksekusinya 6 detik, yaitu kita dapat nilainya adalah 13 ya. Oke, selanjutnya untuk TAT. Kalau TAT ini adalah waktu yang dialami suatu proses dari mulai proses tersebut masuk ke dalam antrian siap sampai dengan proses tersebut selesai dieksekusi ya. Nah, untuk mencari TAT bisa menggunakan rumus waktu tunggu ditambah waktu eksekusi. Nah, untuk proses A itu waktu tunggunya 12 ditambah waktu eksekusinya 5, maka hasilnya kita dapatkan 17. Dan untuk proses B waktu tunggunya itu 4 detik ditambah dengan waktu eksekusi 3 detik, jadi TAT nya sebesar 7 detik. Dan yang terakhir untuk proses C itu waktu tunggunya adalah 13 ditambah dengan waktu eksekusinya 6 detik, jadi 19 ya TAT nya. Oke, ini mungkin untuk waktu tunggu dari tiap-tiap proses dan juga waktu eksekusi dari tiap-tiap proses. Selanjutnya kita akan hitung rata-rata waktu tunggu dari seluruh proses ya. Itu untuk rata-rata kita tambahkan atau jumlahkan terlebih dahulu TAT dari seluruh proses. 12 tambah 4 tambah 13 kita dapatkan 29 ya. Kemudian dibagi dengan
banyak proses ya. Banyak proses yang dieksekusi di sini ada 3, berarti 29 dibagi 3, maka kita dapat hasilnya 9,6 ya. 9,66. Oke. Nah, ini untuk rata-rata TAT ya. Dan untuk rata-rata waktu tunggu sama, kita jumlahkan dulu waktu tunggu dari seluruh proses ya, 17 ditambah 7 ditambah 9 17 ditambah 7 ditambah 19, kita dapatkan hasilnya 43 dibagi 3, maka hasilnya adalah 14,33. Sip. Nah, jadi kita sudah berhasil mendapatkan rata-rata waktu tunggu dan rata-rata TAT dari tiap-tiap proses. Oke, setelah ini saya akan coba untuk mulai membuat program yang mensimulasikan algoritma round robin ini, dan terakhir nanti kita akan coba uji program tersebut dengan menggunakan data proses yang sesuai dengan kasus ini ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan coba mulai membuat program yang mensimulasikan salah satu algoritma penjadwalan proses, yaitu round robin, dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Tetapi sebelum mulai menulis kode program, saya akan menjelaskan bagaimana alur program ketika dijalankan nanti. Nah, jadi ketika program dijalankan, akan ada 3 tahapan atau 3 bagian. Yang pertama adalah ketika di awal program dijalankan, user diminta untuk menginputkan beberapa parameter yang terkait dengan algoritma round robin. Di antaranya adalah jumlah proses yang akan dieksekusi, kemudian durasi time quantum, durasi context switch, dan yang terakhir adalah input detail dari tiap-tiap proses, yang mana detail proses yang diinput oleh user diantaranya adalah waktu datang dan waktu eksekusi atau burst time. Setelah penginputan selesai, selanjutnya akan disimulasikan penjadwalan dan pengeksekusian proses menggunakan algoritma round robin dengan menampilkan keterangan perubahan apa saja yang terjadi dari detik ke-0 sampai semua proses selesai dieksekusi. Dan yang terakhir, akan ditampilkan hasil perhitungan metrik kerja seperti TAT dan waiting time dari tiap-tiap proses serta rata-ratanya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itulah alur program ketika dijalankan nanti. Selanjutnya saya akan mulai untuk menuliskan kode programnya ya. Pertama, saya akan menuliskan dulu judul untuk program yang akan saya buat. Saya beri nama judul RR, dan saya akan memanggil unit atau modul CRT, kemudian menandai badan program. Oke, sekarang saya sudah selesai menuliskan struktur utama dari bahasa pemrograman Pascal. Selanjutnya, kita akan definisikan tipe dan deklarasikan variabel yang dibutuhkan. Pertama, kita deklarasikan tipe. Nah, seperti yang kita ketahui ya, tadi itu bahwa setiap proses yang akan dieksekusi itu memiliki atribut-atribut yang terkait, seperti nama proses, kemudian waktu datang, waktu eksekusi, TAT, waktu tunggu, dan atribut lainnya. Nah, untuk merepresentasikan detail-detail tersebut dalam bahasa pemrograman, kita bisa menggunakan tipe data record ya. Jadi kita akan buat tipe yang merepresentasikan proses yang akan dieksekusi. Kita beri nama untuk tipenya proses, kemudian tipe datanya record. Dan di dalamnya kita masukkan field-field yang terkait dengan detail-detail proses. Pertama itu ada ID untuk nama proses.
kita beri kita tentukan tipe datanya string. Selanjutnya ada waktu datang. Tipe datanya saya akan menggunakan real. Kemudian untuk waktu real, dan yang terakhir kita akan buat field yang namanya selesai, tipenya boolean. Nah, field selesai ini nantinya hanya akan digunakan sebagai penanda ya, penanda bahwa sebuah proses itu sudah selesai dieksekusi atau belum. Nah, jadi nanti di awal si field selesai ini akan diinisialisasikan dengan nilai false, dan nilainya akan berubah menjadi true ketika nilai dari variabel waktu sisa itu sudah 0, yang artinya ketika field waktu sisa ini sudah 0, proses tersebut itu sudah selesai dieksekusi. Nah, dan field selesai ini nantinya kita akan gunakan di dalam pengkondisian untuk melakukan sesuatu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan yang kedua, saya akan membuat tipe dengan nama tabel yang tipe datanya array, satu dimensi dengan panjang indeks 100 yang menampung elemen dengan tipe proses. Jadi tipe ini, kenapa saya mendefinisikan tipe berupa array? Karena nanti itu kan proses yang akan dieksekusi itu pasti lebih dari satu ya. Nah, ketika sebuah proses itu lebih dari satu, maka proses-proses tersebut akan saya simpan ke dalam variabel yang bertipe tabel, di mana tabel ini merupakan array ya, yang menampung data dengan tipe proses. Proses ini adalah tipe yang sudah kita definisikan sebelumnya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Untuk tipe mungkin kita hanya perlu 2 saja. Dan selanjutnya adalah kita akan coba deklarasikan variabel yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada variabel timer. Kita dengan tipe data integer. Nah, variabel timer ini akan saya gunakan sebagai variabel yang nantinya merepresentasikan waktu ya, atau waktu saat ini. Gitulah, nanti saya jelaskan sambil ini ya, sambil nulis program. Kemudian selanjutnya ada 3 variabel yang merupakan array. Yang pertama itu adalah tProcess, tipenya tabel. Tabel ini array ya. Kemudian ada tEntry, ini juga sama, tabel. Kemudian ada tSelesai, tabel ini ya. Nah, jadi ketiga variabel ini walaupun sama-sama array, tapi mereka itu saya akan gunakan untuk kebutuhan yang berbeda ya. Untuk tProcess ini adalah array yang menyimpan data proses yang diinputkan oleh user ketika di awal program dijalankan. Kemudian ini untuk yang tEntry, ini yang tEntry akan saya gunakan sebagai ready queue atau sebagai antrian siap. Nah, jadi ketika suatu proses yang diinput itu sudah siap dijadwalkan atau sudah siap dieksekusi, proses tersebut itu akan disalin ke dalam array tEntry ini ya. Nah, kapan suatu proses itu berpindah atau disalin dari tProcess ke tEntry? Itu adalah ketika field waktu datang pada sebuah proses itu nilainya sudah sama dengan nilai variabel timer yang digunakan sebagai variabel untuk merepresentasikan waktu ya. Jadi intinya gini, nanti kalau waktu saat ini sama dengan waktu datang suatu proses, maka proses tersebut akan dipindahkan ke dalam tEntry. Nah, jadi array tEntry inilah yang nantinya akan dieksekusi di bagian program kedua, yaitu bagian program yang mensimulasikan algoritma round robin. Nah, jadi selama proses itu belum selesai dieksekusi,
proses itu akan terus disimpan di dalam T-Antri dan diproses hingga nanti waktu sisa eksekusinya itu sudah bernilai 0 atau habis. Nah, setelah suatu proses selesai dieksekusi dengan ditandai oleh waktu sisa yang sama dengan 0 dan field selesai itu sudah bernilai true, proses tersebut kemudian akan dipindahkan ke dalam T selesai untuk nantinya dihitung TAT dan waktu tunggunya. Selanjutnya ada variabel I, J, dan N. Tipenya adalah integer. Nah, untuk variabel I dan J ini mungkin nanti hanya akan saya gunakan sebagai variabel counter ya di dalam looping seperti biasa ya. Kemudian untuk N ini saya akan gunakan untuk variabel yang menyimpan nilai untuk menentukan jumlah proses yang dieksekusi ya. Jadi nanti nilai N ini juga akan digunakan untuk menghentikan looping dan membatasi akses indeks ke dalam array. Karena tadi arraynya sudah kita definisikan ya, panjangnya sebanyak 100 indeks. Nantinya jika tidak semua indeks terisi, maka akan dibatasi dengan N ini ya aksesnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada jumlah antri. Nah, jelas ya, ini adalah variabel yang digunakan untuk menghitung ada berapa proses yang berada di dalam antrian. Ini juga nanti kita akan gunakan untuk menghentikan looping dan juga membatasi akses indeks ke sebuah array, begitu kurang lebih. P selesai. Nah, P selesai ini untuk menghitung jumlah proses yang sudah selesai dieksekusi, dan nanti juga ini akan kita gunakan untuk mengakses indeks suatu array. Nah, kurang lebih begitulah. Kemudian ada variabel waktu kuantum. Jelas ya, ini untuk menyimpan nilai untuk durasi waktu kuantum. Kemudian ada CS. CS ini untuk variabel yang merepresentasikan durasi context switch ya. Kemudian ada variabel mark. Ini tipenya boolean. Variabel mark ini nantinya saya hanya akan gunakan sebagai variabel pembantu saja ya, karena nanti kan untuk menulis keterangan ini saya akan gunakan variabel mark sebagai pembantu saja. Kita lihat saja nanti ya. Kemudian karena nanti kita akan menghitung metrik kinerja ya di akhir program, dan metrik kinerja itu diantaranya adalah ada TAT, waktu tunggu, dan kemudian rata-ratanya ya. Nah, untuk itu saya juga memerlukan variabel untuk menyimpan rata-rata dari TAT dan rata-rata dari waiting time. Kita gunakan tipenya real. Nah, kemudian kita juga perlu variabel untuk menyimpan nilai dari hasil penjumlahan TAT dari tiap-tiap prosesnya, dan juga nilai untuk menyimpan penjumlahan dari waktu tunggu seluruh proses ya. Sum WT. Mudah-mudahan paham ya. Sip. Mungkin untuk variabel sepertinya sudah kita deklarasikan semua ya. Selanjutnya saya akan mulai menulis untuk bagian badan program. Oke, untuk bagian badan program seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa program yang akan saya buat itu memiliki 3 bagian atau 3 tahap program ya.
kita tandai dulu dengan komentar. Yang pertama itu kurang lebih bagian untuk menginput data ya. Setelah itu bagian kedua ada proses yang mensimulasikan algoritma round robin, dan bagian yang terakhir adalah menghitung dan menampilkan metrik kinerja. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, langsung saja kita akan tulis untuk bagian badan program yang pertama, yaitu adalah bagian input data. Nah, pada bagian ini kan user itu diminta untuk menginputkan parameter-parameter yang terkait dengan algoritma round robin, dan yang terakhir adalah detail dari proses yang akan dieksekusi. Oke, pertama kita beri dulu keterangan untuk menginputkan jumlah proses yang akan dieksekusi. Ya. Kemudian untuk keterangan yang kedua, tentukan durasi time kuantum. Ini deh. Yang terakhir itu ada tentukan durasi context switch. Untuk jumlah proses yang akan dieksekusi itu nilainya nanti saya akan simpan ke dalam variabel n, dan karena jumlah proses yang akan dieksekusi itu ditentukan oleh user, jadi saya akan menggunakan penugasan menggunakan perintah readline yang parameternya diisi dengan variabel n. Nah, untuk waktu kuantum juga sama, si parameternya diisi dengan waktu kuantum, dan yang terakhir untuk context switch itu isi dengan variabel cs. Kita save dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah setelah beberapa parameter penginputan beberapa parameter yang terkait dengan algoritma round robin, selanjutnya kita akan buat untuk penginputan dari detail proses yang akan dieksekusi. Nah, karena kemungkinan nanti itu prosesnya akan banyak ya, jadi kita perlu menginputkan beberapa kali. Nah, untuk melakukan itu kita bisa gunakan perulangan for ya, sampai dengan for dari 1 sampai dengan n. N ini adalah maksudnya banyak proses. Nah, jadi kalau nanti banyak proses diinputkannya 3, berarti kita akan menginputkan 3 detail untuk proses ya. Kurang lebih begitulah. Mudah-mudahan dipahami ya. Do begin end. Nah, kemudian untuk detail proses itu diantaranya adalah waktu datang, waktu eksekusi, waktu sisa, dan yang lainnya. Dan untuk yang diinputkan oleh user itu adalah waktu datang dan waktu eksekusi saja ya. Jadi pertama kita akan gunakan dulu keterangan tentukan waktu datang. Kemudian untuk yang kedua kita akan tentukan waktu eksekusi atau burst time ya. Nah, untuk waktu datang suatu proses itu akan disimpan ke dalam apa? Kita akan simpan ke dalam field waktu datang, dan kemudian prosesnya itu disimpan ke dalam array tProcess. Nah, untuk mengaksesnya itu seperti ini. tProcess indeks ke berapa, indeks ke i,
apa yang ingin kita isi nilainya, yaitu adalah field waktu datang. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini readline tip proses i dot waktu w underscore datang ini maksudnya adalah meminta user untuk menginputkan nilai yang nanti nilainya itu akan dimasukkan ke dalam field w underscore datang dari indeks ke i yang ada pada array t proses ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk waktu eksekusi juga sama, kita bedakan fieldnya saja. T underscore proses dalam kurung i dot waktu apa ini, waktu eksekusi ya. Sip. Oke, kita save dulu, dan kemudian untuk proses ini juga kan perlu nama ya. Nah, untuk namanya saya nggak mau namanya itu di-input oleh user, tapi namanya itu saya pengen otomatis dibikinin sama programnya ya. Pertama, saya akan inisialisasikan nilai variabel J dengan nilai 65. Nanti saya jelaskan kenapa saya inisialisasi nilai J dengan 65 ya. Pertama, di sini saya akan inisialisasi field ID untuk sebuah proses pada T proses. Caranya seperti ini. Kita akses T proses, indeks ke i, field ID, isi dengan apa? Nah, ini kan tadi untuk nama ya, untuk nama proses. Nah, untuk nama prosesnya saya pengen namanya itu A, B, C, D ya. Untuk salah satu cara membuat itu karena ini kita di dalam looping ya, saya akan menggunakan function CHR. Nah, function CHR ini adalah sebuah function yang mengubah nilai integer menjadi nilai karakter ya. Jadi karakter itu sesuai dengan kode ASCII karakter tersebut ya. Misalnya untuk karakter A itu kode ASCII atau apa namanya itu ya, itu adalah 65. Nah, CHR dalam kurung J, nah karena J bernilai 65, nah, jadi nanti itu fungsi CHR itu akan mengembalikan nilai karakter A. Nah, ketika J-nya berubah, misalnya menjadi 66, maka nilai yang dikembalikan oleh function CHR juga akan berubah, misalnya menjadi B, C, dan seterusnya. Nah, karena kita ingin membuat nama proses itu berbeda-beda, nah, maka kita perlu melakukan perubahan pada nilai variabel J. Karena kita ini sekarang di dalam looping, kita bisa mengubah nilai J, misalnya kita akan lakukan increment sebanyak 1 selama proses pengulangan. Kita akan tambahkan nilai J sebanyak 1 di ujung pengulangan. Nah, jadi setelah setiap kali iterasi dilakukan, nilai J itu akan berubah, asalnya 65, kemudian pada saat pengulangan kedua menjadi 66. Nah, kurang lebih begitu ya, mudah-mudahan dipahami. Kita lihat aja nanti. Kemudian kita akan masukkan keterangan, tentukan detail untuk proses mana, proses T proses indeks ke i dot id. Nah, nanti itu jadi nanti di sini akan muncul keterangan tentukan detail untuk proses apa, proses A misalnya atau apa gitu ya. Sip. Nah, ini untuk detail yang diinput oleh user dan ini yang dibuatkan oleh program. Ada dua lagi nilai dari detail proses yang perlu kita inisialisasikan ya. Yang pertama itu adalah waktu sisa ya. Untuk waktu sisa eksekusi, kita di awal kita akan samakan dulu dengan nilai untuk waktu sisa ya. Waktu sisa itu kita akan samakan dengan waktu eksekusi. Nah, karena pas di awal di input itu kan nggak langsung diproses ya, jadi pas di awal itu pasti
proses itu kan belum dieksekusi ya, jadi waktu sisanya itu masih utuh. Nah, jadi waktu sisa masih utuh itu sama dengan waktu eksekusi, kurang lebih begitu ya. Terakhir itu ada tanda ya, T selesai. Nah, ini menandai di awal itu proses belum selesai dieksekusi ya. Kita tandai suatu proses itu belum selesai dieksekusi dengan mengisikan nilai false pada field selesai. Itu mungkin kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Oh, lupa, biar ada jeda di sini. Kita gunakan di sini right line. Biar ada jeda di sini right line. Kita save. Saya akan coba compile dulu ya buat melakukan pengujian. Nah, sudah ya. Sudah bisa dikompil. Kita akan coba jalankan. Tentukan proses yang akan dieksekusi. Ini maksudnya jumlah ya. Kita coba 3 dulu deh. Time quantum 3, ini misalnya 1. Ini baru coba tes inputnya aja ya. Waktu datang 0, waktu eksekusi 2, waktu datang 1, waktu eksekusi 3. Ini kisah itu sembarang aja. Sip. Berarti sudah jalan ya. Untuk inputnya sudah selesai. Oke. Sip. Untuk bagian input data itu sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian badan program yang kedua, yaitu simulasi round robin. Pada bagian blok kode program yang mensimulasikan algoritma round robin, itu nantinya akan ada pengulangan yang akan dilakukan selama seluruh proses belum selesai dieksekusi. Nah, di dalam pengulangan tersebut akan terjadi penambahan waktu, dan setiap kali penambahan waktu itu akan ada pengecekan apakah ada sebuah proses baru yang datang untuk dieksekusi atau tidak. Selain itu juga akan ada perubahan pada urutan proses di dalam array T-entry. Seperti apakah ada data yang baru ataukah data yang sebelumnya ada itu dihapus. Nah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi sepertinya akan lebih mudah atau lebih baik jika menggunakan prosedur. Untuk itu, kita coba deklarasikan prosedurnya terlebih dahulu. Akan ada 3 prosedur ya. Yang pertama itu adalah prosedur tambah ke antrian. Apa yang akan ditambah? Yang akan ditambahkan adalah proses baru ya, proses baru dengan tipe tabel prosesnya, karena nanti hanya akan ada satu proses yang kita coba tambahkan, maka tipenya proses. Oke. Kemudian ada prosedur hapus dari antrian. Untuk prosedur ini sepertinya tidak memerlukan parameter ya, nanti saya jelaskan kenapa. Kemudian untuk yang terakhir ada prosedur cek proses datang. Cek kedatangan proses atau ya, cek kedatangan proses. Sama, ini juga sepertinya tidak memerlukan parameter. Nah, untuk prosedur tambah ke antrian ini nanti akan menambahkan sebuah proses baru ke dalam T-antrian atau T-entry di posisi paling ujung ya, di posisi paling ujung. Nanti jadi intinya ini akan mengakses array T-entry indeks ke jumlah entry. Apa yang akan ditambahkan? Nah, karena datanya itu nanti
belum ada di dalam array ya. Jadi bukan memindahkan tetapi menambahkan, makanya kita memerlukan parameter untuk menangkap data proses yang akan ditambahkan. Untuk badan prosedurnya seperti ini ya. Untuk badan prosesnya seperti ini ya. Pertama kita akan menambahkan nilai pada variabel jumlah antri. Nah, jumlah antri ini maksudnya adalah menambahkan nilai sebanyak 1 ke dalam variabel jumlah antri. Nah, setelah menambahkan jumlah antri, kita akan menambahkan sebuah proses ya ke dalam tAntri, indeks ke jumlah antri. Nah, jadi kita mengakses tAntri, indeks ke jumlah antri, kemudian datanya akan diisi dengan P baru, yang mana P baru ini adalah data proses yang ditangkap oleh parameter ya di sini. Nah, oke, itu mudah-mudahan paham ya. Setelah itu kemudian kita akan lanjut ke prosedur hapus dari antrian. Untuk prosedur hapus dari antrian, sepertinya saya memerlukan variabel lokal ya untuk melakukan looping ya. Nah, untuk hapus dari antrian ini kita akan gunakan looping ya. Karena sebetulnya ini tuh bukan murni menghapus ya, tetapi mengganti nilai elemen indeks saat ini dengan indeks setelahnya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, saya coba ini dulu. Saya coba bikin dulu badan prosedurnya. For a sebanyak 1 to n, bukan n ya, ke jumlah antri do bikin n, kita akan mengganti elemen tAntri indeks saat ini dengan elemen pada tAntri indeks ke jumlah antri setelahnya plus 1. Nah, ini. Setelah itu kita akan kurangi nilai pada variabel jumlah antri. Bukan cek ya, sorry salah, back. Jadi nanti dalam tAntri itu akan diakses dari indeks 1 sampai dengan indeks ke jumlah antri. Nah, setiap elemen nilai dari elemennya itu akan diganti dengan nilai elemen setelahnya. Misalnya indeks ke-1 diganti dengan nilai elemen indeks kedua, indeks kedua akan diganti dengan indeks ketiga dan seterusnya. Nah, jadi nanti itu nilai yang asalnya dari indeks ke-1 itu akan hilang ya, akan tidak ada di dalam tAntri. Nah, kemudian setelah itu nanti indeks ke jumlah antri itu akan kosong. Nah, untuk membatasi akses supaya nantinya tidak terakses indeks yang elemennya kosong, nah maka saya mengurangi nilai dari variabel jumlah antri. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi intinya ini tuh hanya untuk menghapus data proses yang disimpan di indeks array paling depan, begitu ya. Nah, maaf, sepertinya ada kekeliruan ya. Ini tuh bukan indeks ke jumlah antri, tetapi elemen pada indeks saat ini akan diisi dengan nilai dari elemen indeks setelahnya ya. Nah, karena A ini nanti akan berubah selama looping berlangsung ya. Sip, mudah-mudahan paham ya. Terakhir itu ada cek kedatangan proses. Nah, untuk prosedur cek kedatangan proses sepertinya saya juga memerlukan variabel lokal karena kita akan menggunakan looping juga di sini. Jadi kita akan melakukan looping dari nilai A sama 1 sama dengan n. N itu adalah untuk banyak jumlah proses yang dieksekusi. Jadi kita akan lakukan pengulangan sebanyak jumlah proses. Selama pengulangan apa yang akan kita lakukan? Kita akan lakukan pengecekan. Kita akan akses
seluruh elemen, bukan seluruh elemen ya, elemen pada T proses dari dari nomor indeks ke 1 sampai dengan nomor indeks ke n ya. Kemudian kita akan bandingkan nilai waktu datangnya dengan waktu saat ini. Nah, untuk variabel yang merepresentasikan waktu saat ini adalah variabel global timer ya. Jika waktu datang sebuah proses itu sama dengan waktu saat ini, maka tambahkan proses tersebut ke dalam antrian dengan menggunakan prosedur tambah ke antrian dalam kurung ini ya. Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya kita akan lanjut menulis kode program untuk bagian badan programnya lagi ya. Oke, kita lanjut ke bagian badan programnya. Untuk pertama, kita inisialisasikan dulu ya untuk nilai variabel timer, karena kita tadi waktunya akan mulai dari 0, kita inisialisasikan variabel timer dengan nilai 0. Kemudian untuk jumlah antri juga kita inisialisasi dengan nilai 0, karena untuk di awal pasti antrian itu masih kosong ya. Terakhir kita inisialisasikan nilai untuk variabel P selesai ya, sama ini juga 0, karena di awal itu pasti belum ada proses yang selesai dieksekusi. Nah, karena di sini waktunya sudah mulai ya dari detik ke 0, nah, jadi kita harus melakukan pengecekan juga apakah di detik ke 0 nantinya ada proses yang datang atau tidak. Nah, kita panggil cek prosedur cek kedatangan proses. Sip. Nah, sip, sudah ya. Nah, setelah ini akan ada pengulangan yang akan dilakukan selama seluruh proses belum selesai dieksekusi. Nah, karena kita tidak mengetahui pada pengulangan keberapa seluruh proses akan selesai dieksekusi, nah, jadi di sini saya akan gunakan pengulangan while do ya. Jadi while selama proses selesai kurang dari atau tidak sama dengan kurang dari saja ya, kurang dari banyak jumlah proses, maka lakukan kita tanda ini apa ya supaya nggak pusing. While 1 gini aja, ini adalah n while 1, karena nanti akan di dalamnya juga bakal ada pengulangan ya, supaya nggak pusing kita kasih komen. Di dalam pengulangan ini akan ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan saat antrian kosong dan kemungkinan antrian tidak kosong ya. Kita akan beri komen dulu di sini. Jika akan ada, jadi akan ada dua kondisi ya. Jika antrian tidak kosong dan jika antrian kosong. Jika antrian tidak kosong itu ditandai dengan nilai variabel jumlah antri yang lebih dari 0 ya. Jadi kita cek if jumlah antri lebih dari 0, then begin, dan jika tidak, begin. Kan ada dua kondisi ya.
Pertama kita akan isi dulu ya untuk pertama kita akan isi dulu untuk bagian ketika antrian kosong ya. Ketika antrian kosong, apa yang terjadi? Nah, ketika antrian kosong ya di detik saat ini dan tidak ada proses yang sedang dieksekusi, maka kita akan tulis keterangan ya. Kita kasih warna merah aja ya. Teksnya kita kasih warna merah. Kemudian kita akan beri keterangan waktu saat ini, di waktu saat ini CPU idle. Nah, ini aja ya. Jadi CPU sedang tidak melakukan pekerjaan. Nah, setelah ditampilkan keterangan, kita akan tambahkan waktunya. Nah, di detik ke 0 CPU idle, tambahkan waktunya jadi detik ke 1. Ketika detik ke 1, apa kita lakukan? Cek lagi kedatangan proses. Nah, untuk kondisi jika antrian kosong dan tidak ada proses yang sedang dieksekusi, nanti hanya akan ditampilkan keterangan bahwa CPU itu sedang idle. Kemudian akan ditambahkan nilai variabel waktu akan ditambahkan. Setelah nilai variabel waktu ditambahkan, kemudian melakukan pengecekan apakah ada proses baru yang datang atau tidak. Oke, selanjutnya ketika antrian tidak kosong ya. Ketika antrian tidak kosong, maka proses di antrian paling awal itu akan dieksekusi oleh CPU, gitu ya. Sip. Di sini saya akan inisialisasikan dulu variabel untuk dan di sini saya akan inisialisasikan dulu nilai untuk variabel mark dengan false ya. Nanti saya jelaskan lah ketika variabel ini akan digunakan. Setelah itu kita akan melakukan eksekusi. Nah, jika antrian tidak kosong ya atau lebih dari 0, maka kita akan lakukan eksekusi untuk proses di antrian paling depan selama waktu kuantum. Eksekusi proses selama waktu kuantum. Begini ya. Set. Untuk eksekusi suatu proses selama waktu kuantum, kita akan gunakan looping dari 1 sampai dengan waktu kuantum. Nah, selama di dalam periode waktu kuantum, apa yang akan dilakukan? Nah, kita akan menampilkan keterangan ya. Kita kasih warna dulu untuk warna abu-abu. Kita akan menampilkan keterangan, right? Ya. Di detik saat ini, proses ini adalah keterangan untuk menampilkan proses apa yang sedang dieksekusi di detik kali ini. T antri, indeks paling depan, ID, sedang dieksekusi. Ya. Oke. Setelah itu, kemudian kita akan kurangkan waktu sisa dari proses yang sedang dieksekusi. Waktu sisa dengan dikurangi sebanyak 1 unit ya. Waktu sisa kurangi 1 ini ya.
Right line. Kemudian kita akan tampilkan keterangan waktu yang tersisanya. Sisa waktu tersisa atau sisa waktu ya, waktu tersisa deh. Waktu tersisa karena waktu sisa itu tadi tipe datanya real ya. Nah, untuk menampilkan nilai dengan tipe real itu biasanya banyak koma di belakang. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan komanya itu adalah dengan menggunakan function round ya. Function atau prosedur round ya. Kita akan akses waktu sisa dari sebuah proses. Nah, seperti ini ya. Waktu tersisa adalah waktu sisa detik. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Apakah sisa waktu dari suatu proses itu sudah habis atau belum ya. Caranya begini, if t_3 ke 1 waktu sisa kurang dari 1, then begin biar rapi kita pisahin ya. Ini boleh kan ya. Nah, kita kasih komen dulu. Jika waktu sisa eksekusi habis. Nah, jika waktu eksekusi itu sudah habis, meskipun sebelum berakhir waktu kuantum ya, jika suatu proses itu waktu sisanya sudah habis, maka itu akan keluar dari time kuantum. Nah, cara untuk keluar dari time kuantum atau di sini adalah looping for ini ya. For 1 jadi di sini lupa tadi belum di komen n for 1. Nah, ini. Kita akan keluar dari looping for 1. Nah, untuk keluar dari looping for 1 ketika loopingnya belum selesai itu bisa menggunakan function atau prosedur break ini ya, perintah break ini. Oke. Kemudian tapi sebelum keluar dari pengulangan atau keluar dari waktu kuantum, kita akan tandai proses tersebut itu sebagai proses yang sudah selesai dieksekusi dengan mengisi nilai true pada field selesai ya. Nah, oke. Setelah itu kita akan tambahkan juga nilai untuk variabel waktu. Setelah waktu ditambahkan, kita akan kita akan memasukkan waktu saat ini ke dalam field waktu selesai. Nah, jadi nilai waktu saat ini akan dimasuk ketika sebuah proses itu selesai dieksekusi di dalam time kuantum. Nah, waktu saat ini itu akan diisikan ke dalam field waktu selesai. Untuk nantinya waktu selesai ini digunakan sebagai penghitungan dari metrik kinerja ya di akhir. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, setelah itu kita akan salin data tersebut maaf. Setelah itu kita akan setelah itu
kita akan hitung atau tambahkan jumlah antrian ya ke dalam variabel jumlah antri. Nah, jadi ketika ada suatu proses selesai, jumlah antri P selesai ya. P selesai. Nah, jadi ketika ada suatu proses yang selesai dieksekusi, maka akan ditambahkan nilai untuk variabel P selesai. Nah, dan proses tersebut akan ditandai sebagai proses yang sudah selesai dieksekusi. Kemudian untuk T selesai, indeks ke P selesai itu akan diisi dengan nilai T antri di elemen paling depan yang tadi sudah selesai. Ini ya. Sip. Nah, jadi setelah suatu proses selesai dieksekusi, itu data dari T antri ya, data dari proses yang sudah selesai dieksekusi yang ada dalam T antri itu akan disalin ke dalam T selesai indeks ke P selesai. Sip, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini juga kita akan lakukan penambahan waktu ya. Kemudian cek kedatangan proses. Nah, jadi jika nanti suatu proses itu waktu sisanya belum habis ya, jadi masih ada lebih dari 0, nah pengkondisian ini tidak akan dijalankan. Nah, yang dijalankan itu hanya ini. Jadi nanti akan setelah dari sini ya, setelah dari menampilkan keterangan, tidak akan menjalankan ini, tetapi akan menambahkan nilai variabel waktu, kemudian melakukan pengecekan kembali apakah ada proses yang datang atau tidak. Nah, dan jika kondisi ini dijalankan, nah, maka kondisi yang bawah tidak akan dijalankan, meskipun ini bukan bagian dari pengkondisian yang merupakan blok else-nya ya, karena di sini ada break. Nah, jadi setelah break itu langsung keluar dari pengulangan dan kode yang di bawahnya ini itu tidak dieksekusi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian setelah time quantum, apalagi kita akan masuk ke context switch ya. Context switch. Untuk context switch itu sama, kita akan menggunakan looping for i sama dengan 1 to context switch itu tadi CS ya, do begin and selama proses context switch apa yang akan dilakukan. Nah, jadi selama dalam periode context switch itu nantinya akan ditampilkan keterangan ya, dan keterangan yang akan ditampilkan itu ada 3 kemungkinan ya, tergantung kondisi. Sebentar, saya tulis komen dulu. Nah, saya akan coba tulis dulu source code-nya ya, nanti dijelaskan setelah source code-nya selesai ditulis. Sip. Nah, seperti ini. Jadi selama context switch itu nanti hanya akan ini ya, hanya akan menampilkan keterangan sesuai kondisi yang terjadi ya. Untuk kondisi pertama itu adalah ketika di awal context switch dan proses yang sebelumnya dieksekusi itu selesai, maka akan ditampilkan keterangan seperti ini ya, bahwa proses sebelumnya itu sudah selesai dieksekusi dan akan ditampilkan keterangan mulai context switch. Nah, kemudian akan mengisi nilai mark dengan mengisi variabel mark dengan nilai true ya. Nah, untuk kondisi yang kedua itu adalah ketika di awal context switch dan antrian sebelumnya belum selesai, maka akan ditampilkan keterangan proses sebelumnya itu sedang dieksekusi dan kemudian ditampilkan keterangan mulai context switch. Kondisi yang ketiga itu adalah ketika di akhir context switch itu akan ditampilkan keterangan sedang context switch dan akan ditampilkan juga keterangan setelah context switch selesai apa yang akan dikerjakan. Biasanya itu adalah mengerjakan atau mengeksekusi sebuah proses. Nah, dan yang terakhir, jika tidak memenuhi ketiga kondisi sebelumnya, maka hanya akan ditampilkan pesan context switch. Kemungkinan ini akan
jika context switch-nya lebih dari 2 ya. Nah, ini bagian ini akan dijalankan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini tidak terlalu penting sih ke dalam algoritma, soalnya hanya menampilkan keterangan saja. Namun saya rasa perlu juga untuk disampaikannya. Oke, mungkin itu. Dan untuk selanjutnya setelah context switch, oh iya hampir lupa. Ini di dalam context switch itu harusnya kita tambahkan juga waktunya ya, biar loopingnya, nah bukan ya, ink timer, kemudian cek proses baru. Nah seperti ini. Nah jadi selama context switch itu waktu pasti akan ditambahkan, dan setelah waktu ditambahkan akan melakukan pengecekan proses baru. Nah, dan jika jumlah proses itu tidak sama dengan n, ya intinya jika semua proses belum selesai dieksekusi, maka akan ditampilkan keterangan. Nah, dan jika seluruh proses sudah dieksekusi, tidak akan ditampilkan keterangan apapun ya. Oke, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, setelah context switch selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dan untuk menentukan apa yang akan dilakukan untuk suatu proses ketika proses tersebut sudah melalui time quantum dan context switch. Yang pertama kita akan cek apakah proses tersebut itu sudah selesai dieksekusi atau belum ya. Jika T3 indeks pertama sudah selesai, maka lakukan, dan jika belum selesai maka lakukan. Ya. Jika antrian jika proses selesai dieksekusi, jika proses belum selesai dieksekusi ya. Jika proses sebelumnya sudah selesai dieksekusi, kita cek dulu di sini untuk nilai dari variabel mark. Jika mark sama dengan false atau tidak mark, karena tadi boolean ya, berarti kalau not mark itu artinya jika nilai mark bernilai false, maka kita akan tampilkan keterangan klik aja, right click, sekarang aja right click. Kita akan tampilkan keterangan proses dalam antrian tersebut itu pada waktu selesai antri ya, antri indeks ke 1 waktu selesai pada waktu tadi ya, pada waktu tadi proses tadi selesai dieksekusi gitu ya. Kemudian kita akan cek kedatangan proses. Setelah dicek kedatangan proses, kita akan menghapus data dari sebenarnya untuk bagian pengkondisian ini ya, yang terpenting itu adalah ini. Jadi intinya jika proses yang sebelumnya dieksekusi itu waktu sisanya sudah habis, atau dalam artian eksekusinya sudah selesai ya, nah maka proses yang tadi itu akan dihapus dari antrian dengan menggunakan prosedur hapus dari antrian, yang mana ini itu adalah prosedur yang digunakan untuk menghapus atau menghilangkan
nilai dari yang sebelumnya berada dalam indeks paling depan ya dari T-entry. Jadi proses yang sebelumnya dieksekusi itu akan dihapus atau dihilangkan dari T-entry ya. Nah, dan jika proses sebelumnya itu masih memiliki waktu sisa atau dalam antrian eksekusinya belum selesai, maka proses tersebut itu akan ditambahkan ke antrian paling belakang ya di dalam T-entry. Jadi jika proses yang sebelumnya sudah melewati waktu kuantum dan juga konteks switch itu waktu eksekusinya belum selesai ya, artinya masih memiliki sisa waktu, maka yang asalnya posisi proses tersebut itu berada di indeks paling depan atau antrian paling depan di dalam T-entry, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian paling belakang ya, disalin terlebih dahulu ke antrian paling belakang, kemudian data yang masih di depannya itu akan dihapus dari antrian. Karena nanti pas kita menambahkan itu ya, pas kita tambahkan proses itu ke antrian belakang, nah di depannya juga itu dia masih ada ya. Nah jadi untuk menghilangkan yang di depan, kita gunakan prosedur hapus dari antrian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Mungkin untuk bagian kode program yang kedua, yaitu bagian program yang mensimulasikan round robin, sudah selesai kita tulis ya. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita akan compile lagi. Oh, ada error di line 50. Sudah tidak error ya. Kita coba lagi jalankan. Kita buat saja 3 proses yang akan dieksekusi dengan time quantum 3 dan konteks switchnya kita coba 4 ya. Itu kan waktu datang 0, ini sama detik 1, 3. Sip, sudah jalan ya. Oke. Sebenarnya ada sedikit keterangan yang ya. Mulai konteks switch, mulai konteks switch. Oh ini. Nah ini harusnya garis baru ya. Nah ini tuh harusnya garis baru. Nah di sini nggak garis baru. Gak boleh ya. Tapi nggak error kok. Sip. Nah itu sepertinya sudah jalan ya. Sementara kita lakukan pengecekannya seperti ini dulu saja ya. Nah nanti ketika seluruh proses sudah selesai, baru kita sesuaikan dengan kasus yang sebelumnya kita coba kerjakan ya. Oke, dan terakhir kita akan mulai untuk menuliskan bagian kode program untuk menghitung dan menampilkan hasil penghitungan metrik kinerja. Langsung saja ya, tidak akan terlalu lama-lama. Pertama kita akan inisialisasikan nilai untuk sum TAT, variabel sum TAT dengan 0 dan sum T dengan 0. Ini kan tadi untuk variabel yang menyimpan nilai penjumlahan dari TAT dan waktu tunggu untuk tiap-tiap proses. Selanjutnya kita akan ganti dulu ya warna teksnya, kembali ke warna default. Oke. Kita kasih jeda juga biar nggak terlalu mepet nantinya. Saja biar kelihatan. Oke. Kemudian untuk menghitung TAT dan waktu tunggu dari seluruh proses ya, kita akan menggunakan looping dari 1 ke n, looping sebanyak proses yang selesai dieksekusi. Pertama di sini kita akan hitung waktu tunggu ya. Untuk menghitung waktu tunggu itu adalah waktu tunggu. Oh iya, lupa. Untuk waktu tunggu itu adalah waktu selesai ya, waktu selesai dikurangi dengan waktu datang dikurangi dengan
Kemudian untuk menghitung TAT, itu bisa dengan waktu tunggu ditambah dengan T selesai ke I waktu eksekusi. Ini ya. Selanjutnya hasil dari waktu tunggu dan TAT kita akan jumlahkan ya. Nah, kita simpan ke dalam variabel sum TAT. Nah, ini untuk menyimpan nilai TAT dari seluruh proses ya. Sum TAT ditambah T selesai TAT. Nah, kemudian di sini ada sum waktu tunggu, kita isi dengan sum WT ditambah dengan T selesai indeks ke I waktu tunggu. Ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil penghitungan selanjutnya kita akan menampilkan hasil penghitungan dari tiap-tiap proses ya. Kita akan beri keterangan dulu di sini. Hasil perhitungan bukan maksudnya hasil eksekusi proses apa T selesai indeks ke I.id ya. Yang pertama itu akan ada ditampilkan waktu selesai ya, waktu selesai. Setelah itu akan ada waktu tunggu, kemudian yang terakhir ada TAT ya. TAT kita samakan supaya rapi. Ini kita tampilkan nilainya, kita akses nilai array selesai ke I field waktu selesai T selesai indeks ke I waktu tunggu. Yang terakhir T selesai indeks ke I TAT. Kita juga akan di sini supaya nanti nggak berdempetan ya detail antar proses, kita pakai pembatas, kemudian kita berikan juga jeda baris kosong ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, terakhir kita akan menghitung rata-rata TAT dan waktu tunggu dari seluruh proses. Pertama kita akan hitung rata-rata TAT, simpan ke dalam variabel average TAT, kemudian nilainya kita isi dengan sum TAT dibagi banyak proses atau N. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu isi dengan sum WT dibagi banyak proses atau N. Terakhir kita akan tampilkan hasil penghitungan rata-rata ya. Kita kasih keterangan hasil penghitungan rata, penghitungan apa perhitungan ya? Bebaslah. Perhitungan rata-rata TAT dan waktu tunggu ya. Di sini kita kasih keterangan TAT, kemudian di bawahnya kita kasih keterangan waktu tunggu. Waktu tunggu. Kemudian kita tampilkan variabel ATAT. Nah, karena tadi kan variabel ATAT ini adalah tipenya itu adalah real ya. Jadi kalau ditampilkan pasti komanya banyak di belakang. Nah, kita hanya perlu menampilkan 2 koma saja di sini ya. Bisa menggunakan cara seperti ini, titik 20, titik 22. Nah, ini titik 20, titik 22 ini maksudnya adalah untuk hanya menampilkan 2 angka saja di belakang koma. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Selanjutnya untuk rata-rata waktu tunggu itu adalah variabel AWT, sama kita juga akan hanya menampilkan 2 koma di belakang saja, 2 angka di belakang koma saja. Oke, kalau sudah kita save, selanjutnya kita akan coba compile. Oke, kita coba compile ya. Oh, sepertinya ada error. Oh, ada typo ya. Ada typo. Wait. Oh, ini. Sip. Oke, kita save, kita compile lagi. Sip, sudah ya. Sudah bisa di-compile. Sudah sukses di-compile. Sip, sudah berhasil di-compile ya. Selanjutnya, terakhir kita akan coba melakukan pengujian program sesuai dengan kasus yang kita sudah selesaikan sebelumnya ya. Nanti hasilnya sama atau tidak. Oke. Untuk jumlah prosesnya tadi 3 ya. Kemudian time quantumnya juga 3. Context switch-nya 2. Untuk waktu datang proses A itu di detik ke-0, eksekusinya 5 detik. Proses B datang di detik ke-1, waktu lama eksekusinya 3 detik. Proses C datang di detik ke-3, waktu eksekusinya 6 detik. Nah, kita lihat ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Tadi sudah sesuai ya. Kita lihat context switch ada di detik ke-3 sampai detik ke-4. Kemudian proses B selesai di detik ke-8. Proses A selesai di detik ke-17. Proses C selesai di detik ke-22. Nah, ini sudah sesuai ya. Penguraiannya sudah sesuai. Kemudian kita lihat juga hasil penghitungannya. Untuk proses B itu waktu selesainya di detik ke-8, betul sesuai. Waktu tunggunya 4, TAT-nya 7. Nah, sudah sesuai ya. Untuk proses A juga sepertinya sama, sudah sesuai. Proses C juga sama. Dan ini yang terakhir ada hasil penghitungan rata-ratanya ya. Untuk rata-rata TAT itu 14,33 sesuai juga, dan waktu tunggunya 9,67. Sama ya. Sesuai. Oke. Jadi sepertinya jika sudah sesuai seperti ini, artinya program yang kita buat itu sudah benar ya, mengikuti algoritma yang sebelumnya kita jelaskan. Oke, mungkin pengujian program kali ini menandai akhir dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.